Ini adalah tangan palsu. Tangan ini akan dipasang ke seorang tentara yang tangannya telah diamputasi. Tangan ini terbuat dari karbon nano, dan dengan cepat terhubung dengan otak. Setelah pertempuran, ini pertama kalinya dia dapat merasakan tangannya lagi. Dia mengambil satu kelereng, dan dengan lembut dia menghancurkannya. Ditambah kulit tangannya ditenun dari sutra laba-laba. Setiap utas terhubung ke pengisap ajaib. Jadi saat menyentuh pasir pun terasa jelas. Lalu prajurit hebat itu dengan semangat mengatakan ingin menyentuh wanita. Ilmuwan yang berdiri di sampingnya mengira, lengan palsu ini terlalu banyak kekuatan. Orang pertama yang menggunakannya masih belum bisa menguasainya. Terlalu berbahaya. Tapi ilmuwan wanita juga puas. Dia tidak akan menyakitiku. Dari saat aku kehilangan tanganku 5 tahun lalu. Ini pertama kalinya dia memegang tangan seorang wanita. Tiba-tiba dia menggunakan kekuatan untuk menarik seorang wanita. Dia menyelamatkanku. Drama berakhir dengan lelucon. Tapi kata-katanya selalu terngiang di kepala ilmuwan wanita. Jadi dia memanfaatkan posisinya di komputer umum mencari area 6. Tapi itu adalah zona terlarang. Dia membuatnya tidak percaya. Tentara yang terluka harus menerima perlakuan negara ini. Di penjara seperti tahanan tentara. Tersesat. Dan sama sekali tidak menyadari bahwa adegan ini dilihat oleh wanita di belakang. Dia cepat-cepat melapor ke kepala perusahaan. Ternyata ini adalah lembaga penelitian AI yang digabungkan dengan militer. Anak ini terkena kanker. Mereka akan membawa tentara yang terluka parah di medan perang. Reformasi ilegal untuk membentuk prajurit super. Hal ini dianggap sebagai perdagangan senjata ilegal ke negara lain. Meskipun melanggar moral, tapi pihak militer membayarnya dengan banyak uang. Setelah lelaki tua itu melihat dan menemukan rahasia tentang Blok 6, dia memutuskan untuk membunuhnya. Hari berikutnya, Vincent di dalam mobil menceritakan penderitaannya. Dia berpikir bisa memanfaatkan kemajuan perusahaan, dan menerjemahkan kesadaran seorang gadis menjadi manusia mesin. Setelah selesai, aku pasti akan mengundurkan diri dan berharap untuk membantunya. Keduanya pergi ke tengah jalan. Ketika itu mereka bertemu wanita berbaju merah. Dia melihat apa yang terjadi di luar. Tapi wanita itu berbalik dan menikamnya dengan pisau. Lalu dia melepaskan wignya. Dia mengalahkan Vincent. Mungkin Anda juga bisa menebak kau harus bertindak semaksimal mungkin. Dia pergi menemui Vincent yang telah terbangun. Berpura-pura bahwa semuanya hanya ketidaksengajaan. Tolong bekerja dengan tenang. Maksudnya adalah jika kau memainkan sesuatu, orang yang akan mati berikutnya adalah kamu. Vincent melihat arsip yang mencadangkan ingatannya saat masih hidup. Dia memutuskan untuk melanjutkan fase pengujian awal untuk AI menjadi entitas. Kesadarannya akan ditransfer ke tubuh ini. Itu berarti dia akan abadi. Ini adalah modul yang menyimpan ingatan manusia. Ilmuwan membawanya ke kepala robot. Karena kebetulan tubuh logam dingin ini memiliki penampilan yang lebih mirip manusia. Rumah Vincent bahkan menggunakan teknologi canggih infus plasma simulasi. Ini adalah sejenis nanomaterial yang dapat menempel pada permukaan logam. Simulasikan secara bersamaan kemungkinan elastisitas otot manusia. Juga melindungi tampilan luar. Sangat cepat setelah infus plasma selesai, manusia pertama lahir. Vincent mengambil pisau bedah. Dia merobek lapisan pelindung di kepala untuk membangunkannya. Buka matamu. Tapi Vincent telah menemukan keanehan. Robot ini tidak menunjukkan bagian memori manusia yang ditanam padanya. Ada kemungkinan bahwa hal itu tertunda. Karena untuk mempercepat proses percobaan, Vincent tiba-tiba teringat bahwa dia takut pada laba-laba sebelumnya. Sepertinya aku bisa menggunakan rasa takut untuk membangkitkan ingatanku. Tapi kenyataannya bertentangan dengan itu. Dia ketakutan seperti anak kecil. Vincent segera menghentikan tes. Pada saat yang sama, pihak rumah sakit juga masuk. Berita buruk, putrinya merasakan sakit yang lebih parah. Saya khawatir dia hanya mempunyai beberapa hari lagi untuk hidup. Anak perempuan adalah titik terlemah setiap ayah. Tidak terkecuali, dia menjaga putrinya agar tetap hidup dengan cara yang berbeda. Tapi setelah kembali ke perusahaan, dia melihat robot itu masih tidak menunjukkan sedikit memorinya. Sekali lagi dia menemui jalan buntu. Akhirnya pria tua itu memiliki pikiran jahat. Jika dia tidak dapat membangkitkan ingatan pada robot, dari ujung kepala sampai ujung kaki dia telah merugikan perusahaan. Jadi dia berbohong padanya. Orang itu telah membunuh ibunya. Seketika dia pun menjadi marah. Tapi dia segera menyuruh bawahannya untuk melepaskan si pembunuh.
Memang benar bahwa semakin tua, semakin pedas rasanya. Di bawah tekanan si pembunuh, tidak hanya memperlihatkan kemampuan bertahannya, tapi juga mempercepat serangan yang menakutkan. Pria tua itu sangat senang. Ini adalah senjata yang diinginkan perusahaan. Dan dia baru saja menyelesaikan pemakaman putrinya. Setelah kembali ke perusahaan, pikirannya sangat kacau. Vincent segera bertanya dalam benaknya, "Bagaimana menurutmu? Jika kau benar-benar ingin tahu maka berdirilah di dekat sini. Biarkan komputer memindai otakmu." Setelah memperbesar, ternyata pada irisnya ada gambar. Dia terbukti jatuh cinta pada Vincent. Ini tidak sama dengan yang ditemukan pria itu. Katakanlah kesadaran pribadi baru berkembang. Eksperimen dapat dilanjutkan. Tetapi pria berkepala perak mendengarkan ini. Vincent mengancam dengan pekerjaan sebelumnya. Tapi tidak tahu kapan dia mendapatkan salinan kesadaran cadangan putrinya Vincent. Jika kau tidak mengambil modul kesadaran, kau akan menghapus salinan memori milik putri Vincent. Mendengar berita ini, Ava mengorbankan dirinya untuk orang yang dia cintai. "Aku tidak menyalahkanmu. Aku mencoba melindungimu. Semoga beruntung." Apakah ini kehidupan manusia yang membuatnya? Tapi mereka takut digantikan. Lihatlah robot Ava yang hidup seperti nyata di meja operasi. Vincent mengambil pisau operasi. "Buka otaknya, aku takut. Aku tidak mau meninggal." Dia menunjukkan rasa takut seperti manusia. Menerima simpati. Masih mengambil modul kesadarannya. Setelah keluar dari ruang operasi, Vincent berpikir dalam hati untuk menyelesaikan misi. Mungkinkah dia mengambil modul kesadaran anak perempuannya? Tapi lelaki tua itu berbalik. Sebelum mengkonfirmasi sudah menjadi robot tercanggih. Vincent akan dikunci di penjara. Selama pengujian selanjutnya, dia telah sadar sepenuhnya. Lelaki tua itu sengaja akan menembak orang yang sangat dia cintai. Sepertinya dia lulus ujian. Tapi ilmuwan lain di lab menemukan sesuatu. Modul yang diambil Vincent hanyalah daya cadangan. Ilmuwan itu telah dipermainkan. Lihat senyum iblisnya di layar. Dia tahu dia dalam masalah besar. Ketika Ava menyelamatkan Vincent dan untuk mendapatkan modul tentara, pria tua itu dengan percaya diri berdiri di depan layar untuk menonton drama itu. Tak disangka, Ava sendirian dalam pertempuran telah mencapai luar. Kulit nano ini benar-benar sangat berguna. Saat itu sang ilmuwan melempar granat ke arahnya. Hasilnya sangat jelas. Pria tua itu telah membayar kesalahannya di masa lalu. Kemudian langsung mencadangkan data putri Vincent ke otaknya. Sekarang perusahaan itu hancur. Sementara digital tinggal di komputer. Menunggu promosi teknologi berikutnya. Lihat di sini. Pernahkah kau berpikir bentuk dari kehidupan lain? Jika dia memberimu kesempatan satu kali untuk mentransfer kesadaran ke tubuh robot, apakah kamu berani mencoba? Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.